الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلاة تفتح بها لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها أبواب الشر والتعسير أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik dan anugerahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tersampaikan keharibaan junjungan alam Rasul Mustafa Nabi besar Muhammad beserta para keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hanadripli kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha, hari raya yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada umat Muhammad untuk menyembelih hewan kurban. Namun dari sisi sejarah, sebelum Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban kepada umat Muhammad, ibadah kurban telah pernah disyariatkan kepada Nabi Allah Ibrahim dalam kisah bersama putra kesayangannya Nabi Ismail. Bahkan lebih jauh segalanya, Allah Subhanahu wa taala telah pernah mensyariatkan ibadah kurban kepada dua orang putra, dua anak agam daripada Nabi Allah Adam alaihi salam, yaitu Qabil dan Habil. Yang pada Jumat yang berbahagianya, khatib ingin mengajak para hadirin sekalian untuk sama-sama kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran daripada peristiwa kurbannya Qabil dan Habil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq." Ceritakanlah wahai Muhammad kepada umatmu tentang kisah dua orang anak daripada Nabi Adam dengan sebenarnya. Il qarraba qurbanan, ketika dua orang anak daripada Nabi Adam tersebut mempersembahkan ibadah kurbannya. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Nabi Allah Adam alaihi salam na anu petluh yang lahir dalam 20 kelahiran, di mana setiap kali kelahiran anak Nabi Adam kembar berpasang-pasangan siro agam siro ineng. Kembaran pertama adalah Qabil dan Iklima, kemudian kembaran yang kedua adalah Habil dan Labuda. Dalam syariat Nabi Allah Adam alaihi salam, karena galomna keluarga yang lain bak masanyan jid mekawin dengan saudara dengan catatan yang bukan pasangan kembarannya, maka Qabil bak watenyan giyu mekawin dengan Iklima, sedangkan Habil giyu mekawin dengan Labuda. Akan tetapi Qabil menolak. Di dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Tafsir Jalalain disebutkan bahawa di antara penyebab paken Qabil menolak menikah dengan Labuda, di antara alasannya adalah karena Labuda tidak secantik pasangannya Iklima. Kemudian alasan yang lain, karena Qabil dan Iklima meskipun lahir sinodidonya, tetapi Siti Hawa sudah mengandung mereka sejak di surga. Nah, perasaan gengsi dalam hati Qabil tidak pantas, tidak sepadan sidro anak yang sudah dikandung sejak di surga menikah dengan anak dunia. Perasaan gengsi, dan karena kurang cantik Labuda
yang membuat Qabil menolak untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menguji dua orang anaknya, di mana masing-masing daripada mereka mempersembahkan kurban berupa hasil usaha terbaiknya. So kurban yang diterima yang kehnyan yang layak menikah dengan Iklimah, bahawa tenyan Qabil sebagai sira urang yang bekerja dalam bidang perkebunan, Allah mensyariatkan untuk mempersembahkan hasil kebun terbaik sebagai kurbannya. Sedangkan Habil sebagai sira peternak, Allah mensyariatkan kepada Habil untuk mempersembahkan hewan ternak terbaiknya sebagai kurban. Kemudian kurban mereka diletakkan di suatu tempat, tanda kurban itu diterima akan disambar oleh api dari langit. Ternyata para hadirin, ketika Qabil dan Habil berkompetisi, bersaing dalam berkurban, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima semuanya. Fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Diterima salah satunya dan tidak diterima dari yang lain. Dan ternyata yang Allah terima adalah kurban daripada Habil. Karena Qabil dari awal hana i'tiqad yang jeroh untuk menjalankan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan sebagai kurban hasil panen yang tidak laku dan tidak layak jual. Sedangkan Habil karena benar-benar ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari kambing yang terbaik, kambing yang paling tumbun, yang paling lagak, nyankeh yang dipersembahkan sebagai kurban. Akhirnya kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana Habil dan Qabil bersaing, berlomba dan berkompetisi kebetulan dalam bentuk kurban, kita sebagai umat manusia juga sering berkompetisi dengan sesama. Bagi pemuda, kadang-kadang ketika ingin menemukan pasangan hidupnya, berlomba dan bersaing dengan pemuda lainnya untuk memperebutkan seorang wanita. Sira urang yang berbisnis, yang berdagang, bersaing dalam bisnisnya, dalam usaha untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam usaha ekonomi yang dihadapinya. Demikian juga urang yang galomna kerja saling bersaing, berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan. Yang karena pekerjaan, bersaing, berkompetisi dengan sesama rekan kerja untuk mendapatkan posisi yang strategis di dalam jabatan yang diembannya. Dan getanyo sebagai masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia pada umumnya, hari ini dan saat ini sudah mulai memasuki tahun-tahun politik di mana hampir memandung getanyo terlibat walaupun dalam bentuk yang berbeda, apakah terlibat secara langsung ataupun sebagai partisipan dalam bentuk mendukung calon-calon tertentu akan bersaing, berkompetisi dalam kontestasi politik di tahun 2024. Sebagaimana Qabil dan Habil berkompetisi, nah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nah yang getula oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan getanyo yang berkompetisi dan berlomba, nah yang diterima oleh Allah, nah yang getula oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri-ciri urang-urang yang getula oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an ketika Qabil tidak diterima kurbannya. Qabil mengucapkan suatu kata-kata, qala la aqtulannak, sungguh aku akan membunuhmu. Qabil mengancam Habil, mengancam adiknya Habil untuk dibunuh. Dan dari ayatnya kita bisa memahami bahwa ciri-ciri orang yang mardud ketika kalah dalam persaingan, ketika talu dalam sebuah kompetisi, hanya bisa mengucapkan ucapan-ucapan intimidasi, hanya bisa mengeluarkan kalimat teror, hanya bisa memberikan ancaman, melakukan hal-hal yang tidak sportif, hal-hal yang curang, yang tidak sesuai dengan norma agama dan aturan yang berlaku. Qabil mengancam adiknya untuk dibunuh, la aqtulannak. Akan tetapi Habil sebagai urang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang menjadi contoh bagi getanyo, menyegetnya ingin menjadi orang-orang yang makbul diterima oleh Allah, getanyo harus mengikuti jejaknya Habil. Habil membalas ancaman daripada abangnya dengan mengucapkan kalimat dakwah, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa.
diancam untuk dibunuh, diintimidasi, diteror, tetapi tidak membalas ancaman dengan ancaman, tidak membalas sikap negatif dengan sikap negatif, malah sikap negatif daripada Qabil direspon dengan sikap positif dengan kalimat dakwah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Bahkan yang lebih luar biasa, dalam ayat berikutnya Allah mengabadikan ucapan Habil kepada abangnya, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Sekalipun engkau menjulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan pernah sekali-kali pun untuk menjulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Meskipun engkau mengancamku, kata Habil kepada abangnya, akan tetapi aku tidak akan pernah ingin membalas ancamanmu dengan ancaman yang sama. Apakah Habil takut? Benar, Habil takut, tetapi bukan takut kepada Qabil, melainkan inni akhafullah rabbal alamin. Habil berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, pemilik sekalian alam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kompetisi perlombaan antara Qabil dan Habil di dalam berkurban, di mana ada yang diterima oleh Allah, ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi cerminan dan menjadi tolak ukur, acuan bagi kita ingin menjadi mardud, ingin menjadi pecundang atau ingin menjadi pemenang. Kalau ingin menjadi pecundang, ingin menjadi orang-orang yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah langkah-langkah Qabil. Tetapi kalau ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti sikap yang sudah diteladankan oleh Habil, yang menjadi contoh yang sangat penting untuk kita teladani dalam kehidupan kita, dalam berkompetisi sama manusia dalam bentuk apapun. Apakah dalam persaingan, di dalam memperebutkan jabatan, dan dalam persaingan bisnis, dalam persaingan apapun, termasuk dalam kontestasi politik di tahun 2024, marilah getanyo sebagai urang Aceh, saboh bangsa, saboh agama, baik saling tamu paki di dalam berkompetisi, baik sampai legetanyo saling sikut menyikut antara sesama saudara gara-gara beda partai dan beda warna politik. Marilah kita berkompetisi secara sehat. Bagi yang ikut terlibat dalam kontestasi politik 2024 secara langsung, marilah bersaing secara sehat, menawarkan ide, menawarkan gagasan, mempertaruhkan track record masing-masing. Siapa yang dipilih oleh rakyat, maka itulah yang berhak menjadi pemenang. Baik sampai yang mengikuti cara-cara yang tidak sehat, cara-cara yang tidak benar yang sudah dicontohkan oleh Qabil, di mana ketika menang, pemenang menghancurkan yang kalah. Ketika kalah, yang kalah merongrong, tidak ingin melihat pemenang bisa melakukan, bisa menjalankan pemerintahannya dengan baik. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban daripada Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam sebuah riwayat gekubah kurban yang sidih di langit. Kemudian beberapa waktu kemudian, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, ahwate Nabi Ibrahim kabutoi-butoi siap. Nabi Ismail pun sudah terbaring bakwatenyan. Allah Subhanahu wa taala nepetren sabuh tebusan berupa kibas yang cukup raya yang Allah abadikan dalam surah As-Saffat, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus Ismail dengan satu hewan sesembelihan yang besar. Di dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan, dan juga dalam beberapa kitab tafsir yang lain, bahwa kurban yang Allah jadikan sebagai tebusan bagi Nabi Ismail adalah kurban yang dipersembahkan oleh Habil. Maka dari sinan ketika kita sebuah pelajaran bahwa sedekah yang ikhlas ketika berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedekahnya hana gaduh. Sedekah yang kita berikan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya bukan pengeluaran, tetapi itu adalah pemasukan, akan jadi magnet untuk menarik rezeki yang lebih banyak. Dan ketika sewaktu-waktu ketika butuh, maka Allah akan nejuk pulang adranyan kepada getanyo sino didonya. Kalaupun hana gejuk pulang kepada getanyo, maka ketika anak getanyo, keturunan getanyo dalam kondisi terdesak sebagaimana Nabi Ismail alaihissalam, Allah akan gejuk pulang sedekah yang getanyo persembahkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana contoh kurbannya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berupa hewan yang terbaik, hewan yang cukup lagak, yang terbaik dari semua hewan yang dimiliki,
maka seyogyanya di dalam berkurban kita harus mencontoh Habil mempersembahkan hewan kurban yang terbaik sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, ma amila adamiyun min amalin yauman nahar ahabba ilallahi min ihraqid dam. Tidak ada satu amalan pun pada hari raya kurban, pada hari raya Idul Adha yang lebih Allah cintai dibandingkan daripada mencucurkan darah hewan kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa asy'ariha, dan hewan kurban itu di hari kiamat akan datang dengan tanduknya, dengan bulu-bulunya dan dengan kuku-kukunya. Wa innad dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa minal ardi, dan darah daripada hewan kurban akan berada di satu tempat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu menyentuh tanah, menyentuh bumi. Maka Nabi berpesan, fatibu biha nafsan, carilah hewan kurban terbaik untuk membersihkan jiwamu. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Habil di dalam mempersembahkan kurban berupa hewan terbaik, dan di dalam berkompetisi kita melakukan hal-hal yang sehat, hal-hal yang sportif, hal-hal yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Tidak artinya menjadi pemenang dalam kompetisi di dunia bila menjadi pemenang tersebut menjadi sebab kita tamang neraka. Apa artinya mendapat kursi sinodidonya kalau gara-gara memperebutkan kursi akan mendapatkan kursi di neraka? Mendapatkan kursi di dunia rugo sampai mendapatkan kursi di neraka, apalagi di dunia hanya menumpuk kursi, di neraka mendapatkan kursi karena bukan hal-hal yang curang, hal-hal yang di luar dari sportivitas. Mudah-mudahan dengan meladani Habil kita menjadi orang-orang yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح بها لنا ابواب الرضا والتيسير وتغلق بها ابواب الشر والتعسير. انت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفارة والظالمين والمنافقين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.